Marilah kita menundukkan kepala. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar di hari ini? Semoga Tuhan memberikan rahmat-Nya untuk kita dalam satu hari ini. Kita akan berangkat melakukan berbagai aktivitas kita. Karena itu lebih dahulu kita diberangkatkan oleh firman Tuhan yang diambil dari kitab Rom pasal 5 ayat yang pertama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah dan oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian bunyi daripada firman Tuhan. Saudara yang kekasih, ada satu ilustrasi tentang seorang akrobat. Ketika dia melakukan aksi akrobatiknya, yaitu dia memasang seutas tali di atas sungai yang lumayan dalam, ada banyak penonton yang sedang menyaksikan akrobatnya itu. Di dalam akrobatnya ini dia melakukan beberapa aksi. Aksi yang pertama adalah akrobatik ini dia berjalan di atas seutas tali yang kecil, yang di bawahnya ada sungai yang amat dalam. Saudara, akrobatik ini berhasil melintasi tali yang kecil itu, menyeberang dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka respon orang-orang yang melihatnya bertepuk tangan. "Hore, engkau luar biasa," kata mereka. Kemudian akrobatik ini mengambil sepeda, kemudian dia berjalan mengendarai sepeda di atas seutas tali ini, dan dia berhasil melewati tali ini dengan sangat baik, tidak ada jatuh, tidak ada gentar dan lain sebagainya. Itu respon banyak orang yang melihatnya. "Hore," katanya begitu, "engkau hebat." Nah, kemudian sang akrobatik mengajak salah satu peserta yang melihat pertunjukan itu. "Siapa yang mau saya bonceng untuk melewati seutas tali ini? Mari naik ke atas, duduklah di sepeda ini, kita akan berjalan dengan aman di atas seutas tali ini, menyeberangi sungai ini." Saudara, semua yang sedang menyaksikannya, yang tadinya kagum, yang tadinya sangat bersukacita, tetapi mereka diam saja. Diam mereka punya arti bahwa saudara, mereka tidak berani untuk berada di sepeda itu. Artinya mereka tidak mau mengikuti ajakan dari sang akrobatik ini. Saudara, apa yang mau dikatakan lewat ilustrasi itu? Ternyata saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak orang percaya kepada akrobatik, tetapi ketika diajak untuk ikut dalam arena perjuangan, tidak bersedia. Hanya menonton saja, hanya percaya saja. Saudara-saudara, mungkin mudah bagi kita sebagai orang Kristen mengatakan percaya kepada Tuhan. Pengakuan iman kita yang selalu kita sebutkan setiap hari Minggu berkata, "Aku percaya." Percaya, tetapi yang dimaksud di sini adalah bukan sekedar hanya ucapan, karena iblis juga saudara percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak melakukannya. Beriman bukan berarti sekedar percaya, tetapi kalau dikatakan beriman artinya adalah mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah. Mempercayakan diri sepenuhnya kepada kuasa, kepada kehendak, dan kepada rencana Allah. Saudara, ada hasil yang kita boleh rasakan ketika kita mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada kuasa dan kehendak Allah. Hasilnya adalah damai sejahtera. Damai sejahtera yang dimaksud di sini adalah damai yang bukan datang dari dunia, tetapi damai yang datang dari Allah. Damai yang datang dari Allah itu melampaui segala akal pikiran kita, melampaui segala kehendak, melampaui segala pikiran, hikmat, melampaui segala kepintaran, IQ hebat manusia. Itu kalau damai sejahtera Allah sudah datang.
Saudara, kita tahu bahwa Abraham adalah disebut sebagai bapa orang percaya. Dan sebutan yang diberikan Tuhan kepada Abraham sebagai bapa orang percaya ini adalah pemberian Tuhan. Tetapi kita melihat dari posisi Abraham sendiri, dia disebut bapa orang percaya adalah karena Abraham itu punya iman yang besar kepada Tuhan. Abraham dapat menyelesaikan perjuangan imannya. Saudara, saya angkat 3 kasus di mana Abraham sangat-sangat beriman. Yang pertama adalah ketika Abraham mentaati keputusan Tuhan dengan pergi dari kampung halamannya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan orang tuanya, pergi ke tempat yang belum dia kenal, yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan dia pergi dengan iman. Dia belum melihat tempat itu, apakah tempat itu jauh atau tidak. Apakah tempat itu cukup aman dengan dirinya atau tidak. Apakah tempat itu cukup makmur atau tidak. Tetapi dia pergi meninggalkan tempat kelahirannya dengan sangat-sangat percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan menuntun dia di dalam perjalanan. Saudara, inilah namanya iman. Inilah namanya ketaatan. Jadi iman itu adalah ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua, pengalaman Abraham, dia menanggapi Tuhan dengan iman ketika Tuhan menjanjikan kepadanya keturunan di usia senja. Di mana secara umur tidak mungkin baginya untuk mendapatkan keturunan, apalagi istrinya, si Sarah. Tetapi dia menanggapi dengan sungguh-sungguh, dia menanggapi dengan iman percayanya. Nah, inilah yang disebut dengan iman. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan, tetapi bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kita percaya sesuatu yang dikatakan Tuhan itu akan terjadi, kendati pun kita belum lihat. Inilah namanya iman. Dan inilah yang namanya kalau kita sudah imankan itu, maka datanglah damai sejahtera, di mana damai sejahtera yang datang itu melampaui akal, melampaui pikiran, melampaui kehendak-kehendak kita. Saudara, yang ketiga dalam kasus Abraham, di mana Abraham disuruh Tuhan untuk mempersembahkan anak yang begitu dia kasihi, satu-satunya anak yang dia cintai, yang dia nanti-nantikan. Ketika berumur sudah tua dan sangat senja, dia memperoleh anak yang bernama Ishak. Setelah Ishak remaja, Tuhan suruh dia untuk mempersembahkan persembahan itu, mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Saudara, secara manusia barangkali ini melukai hati. Tetapi iman Abraham, dia taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, dia harus kerjakan. Sehingga saudara, dengan damai sejahtera dia mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Padahal Tuhan sedang menguji imannya. Apakah Abraham itu taat kepada Tuhan? Apakah Abraham itu fokus kepada Tuhan? Apakah fokus kepada anaknya? Saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu firman Tuhan pada saat ini menyapa kehidupan kita. Agar hidup kita dalam menjalani hari-hari kita, setiap hari hiduplah di dalam iman. Walau belum kita lihat, tetapi kita percaya Allah akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Iman kitalah yang dibenarkan oleh Tuhan. Maka ketika kita hidup di dalam iman, maka damai sejahtera dari Allah di dalam nama Yesus Kristus itu akan menaungi seluruh kehidupan kita. Karena itu saudara, hari ini Tuhan mau berkata kepada kita, apakah kita sudah hidup di dalam iman? Apakah kita hanya hidup dengan mengandalkan kekuatan dan pikiran kita saja? Tetapi hari ini kita diajak, maka hiduplah di dalam iman. Belajar dari Abraham. Hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Hidup di dalam percaya walau belum kita lihat hasilnya. Tetapi kita sungguh-sungguh meyakini Allah itu Allah yang nyata. Allah itu Allah yang pengasih dan penyayang. Dia akan sediakan segala sesuatu kepada kita.
dalam keadaan baik. Karena itu terpujilah Tuhan. Mari kita terus berjuang, memperjuangkan iman percaya kita sampai Maranatha, sampai Kristus datang kedua kali di tengah-tengah dunia ini. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih buat sapaan firman Tuhan pada hari ini, mengingatkan kami pengalaman Abraham sebagai bapa orang percaya. Kami adalah anak-anak Abraham. Kami belajar dari bapa kami Abraham untuk percaya, untuk sungguh-sungguh mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, untuk bersandar kepada Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Bukan mengandalkan kekuatan kami, harta kami, pangkat kami, pekerjaan kami, tetapi Tuhan yang kami andalkan dalam seantero kehidupan kami. Maka damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang akan kami alami dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Di layar kaca ini berdoa, Tuhan kiranya memberkati seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak kecil sampai kepada para lansia, diberkati oleh Tuhan, diberikan sukacita dan damai sejahtera. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat orang-orang yang pada saat ini dalam keadaan sakit, baik di rumah sakit ataupun dirawat di rumah mereka masing-masing. Damai sejahtera Allah ada dalam kehidupan mereka. Biarlah iman mereka semakin diteguhkan, semakin dikuatkan ketika mengalami pesakitan pada saat ini. Hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu yang sedang berduka cita, Tuhan hiburkan. Yang memiliki banyak sekali pergumulan-pergumulan, Tuhan kuatkan, Tuhan tetapkan firman di dalam hati dan pikiran, sehingga tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi hanya Tuhan yang diandalkan, memberikan keteguhan dan iman kepada seluruh jemaat. Terima kasih Tuhan, kasihanilah kami semua, jemaat Tuhan dimanapun berada. Tolong kami, bantu kami untuk beriman, dan Roh Kudus kiranya menyertai setiap orang yang percaya di muka bumi ini. Berkati gereja-Mu menjadi saluran berkat, berkati gereja-Mu sebagai nabi, sebagai imam di tengah-tengah pelayanan di gereja, menyampaikan kasih karunia, menyampaikan suara kenabian. Gereja mampu menegur orang yang salah, gereja mampu untuk mengembalikan jemaat-Mu kepada tangan Tuhan yang maha baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Selamat kita beraktivitas, melakukan segala kegiatan kita pada satu hari ini. Tuhan memberkati kita.